Shalom, selamat pagi. Sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Ada dua orang pria yang selamat dari kapal karam dan mereka berenang berhasil mencapai satu pulau terpencil. Dan mereka berdua sepakat bahwa saat ini yang mereka lakukan adalah harus berdoa kepada Tuhan. Hal pertama yang mereka minta kepada Tuhan adalah supaya diberikan makanan yang cukup. Dan Tuhan menjawab doa mereka. Ternyata di sekitar pulau itu terdapat banyak tumbuhan, pohon buah, dan juga sayuran. Sehingga mereka dapat makan cukup. Kemudian mereka selalu berdoa untuk tempat berteduh, untuk bisa mendapatkan pakaian penutup tubuh, lalu hal-hal lainnya yang mereka butuhkan untuk bisa bertahan di pulau terpencil itu. Singkat cerita, Tuhan menjawab satu persatu doa mereka. Mereka mendapatkannya dari alam sekitar di mana mereka ada di pulau itu. Sampai satu waktu, seorang dari mereka, katakanlah si A, berdoa supaya datang kapal sehingga mereka dapat diambil dari pulau itu dan bisa kembali ke tempat mereka. Ketika si A berdoa, dia berpikir bahwa temannya tidak tahu. Sehingga satu waktu ketika akhirnya Tuhan menjawab doanya, ada sebuah kapal yang datang mendekat, kemudian dia membakar kayu api sehingga terlihat asap dan menarik perhatian kapal itu sehingga datang menuju ke pulau itu. Lalu dia berlari-lari menuju pantai. Ketika itulah terdengar suara Tuhan, "Mengapa engkau meninggalkan temanmu?" Lalu dia berkata, "Tuhan, ini kan doaku." Tuhan menjawab doaku. Jadi tentu saja aku akan pergi untuk menyelamatkan diri. Lalu Tuhan berkata begini, "Kamu salah. Sebenarnya kamu bisa sampai kepada saat ini ada karena kalian berdoa bersama-sama. Lalu ketika kamu berdoa sendiri, temanmu itu selalu meminta satu hal." "Apa ya Tuhan?" tanya si A. "Dia selalu memohon supaya aku menjawab doamu. Jadi kalau aku menjawab doamu mengirimkan kapal, itu karena doanya juga." Saudara, dalam kehidupan kita ada pasti orang-orang yang berdoa buat kita. Kita boleh ada sampai saat ini. Kita boleh meraih mungkin keberhasilan entah dalam pekerjaan, rumah tangga, pelayanan. Itu pasti karena ada orang-orang yang berdoa buat kita. Jangan lupa akan hal itu. Mungkin orang tua kita, mungkin hamba Tuhan atau pendeta, mungkin keluarga kita yang lain, atau saudara-saudara kita atau sahabat kita yang mendoakan kehidupan kita. Jadi jangan egois, kita pun harus juga punya waktu mendoakan sahabat-sahabat, keluarga, orang tua, pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang kita kenal yang memang membutuhkan jawaban doa dari Tuhan. Jadi jangan egois. Kita lihat Rasul Paulus dalam keadaan yang tidak baik pun ketika dia ada di dalam penjara, dia selalu berdoa buat setiap umat yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Gereja-gereja yang selama ini berhasil dirintisnya, jemaat-jemaat yang ada mulai dari Korintus, Galatia, Efesus. Dan salah satu doanya di dalam Efesus 3 ayat 16 sampai 18. Rasul Paulus berkata, "Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus." Satu doa yang dia panjatkan untuk jemaat di Efesus.
doa yang benar-benar membangun, meneguhkan, menguatkan iman. Jadi jangan pernah lupa, berdoalah juga bagi setiap orang yang kita kenal. Seperti juga ada orang-orang yang mengenal kita dan mengasihi kita, berdoa untuk kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.